Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita dalam kesempatan ini akan belajar tentang sejarah peradaban Islam. Biasanya ini menjadi salah satu mata kuliah di PTKAI ya, jadi atau PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, satu semester kurang lebih di mata kuliah ini. Jadi kita akan sedikit banyak tentang belajar tentang sejarah peradaban Islam. Jadi pertama kita memahami ya sejarah peradaban Islam itu apa dulu sebelum masuk jauh ke sana. Pertama adalah bahwa sejarah peradaban Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sejak kata sejarah itu berarti asal usul atau keturunan berupa silsilah. Dalam istilah lain, sejarah juga merupakan kejadian yang benar-benar sudah terjadi pada masa lalu, baik berupa pengetahuan, penjelasan tentang kejadian yang udah di masa lampau. Nah, jadi sejarah itu secara mudahnya adalah sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau gitu. Kemudian menurut para pakar, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sejarah itu dapat diartikan dengan dua arti ya, dohir dan batin. Secara dohir, sejarah itu adalah mengabarkan kejadian di masa lalu dari hari ataupun adwal negara ataupun peradaban kerajaan kan ataupun negara kemudian waktu-waktu di masa lalu. Kemudian yang batin ya atau sejarah di masa lalu yang secara batinnya adalah bagaimana an-nadhar. Jadi apa itu? Sebuah pandangan, persepsi, pemikiran di masa lalu. Termasuk perkembangan ilmu di sini. Maka Ibnu Khaldun juga mengartikan bahwa sejarah sebuah catatan mengenai masyarakat manusia untuk peradaban dunia serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap watak masyarakat tersebut. Kemudian arti peradaban dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan peradaban adalah dari kata adab ya. Peradaban mendapatkan imbuhan awalan per dan akhiran an, maka menjadi peradaban. Nah, berarti sebuah kemajuan. Nah, sehingga secara sederhana kita dapat memahami bahwa sejarah peradaban Islam itu adalah yaitu apa? Sejarah tentang kemajuan ataupun kecerdasan di masa kemajuan Islam gitu. Kemudian di pendapat yang lain ya tentang sejarah. Jadi selain tiga hal setidaknya. Yang pertama adalah tentang kemajuan dan tingkat kecerdasan, kemudian hasil yang dicapai, ataupun kemajuan politik. Nah, selama ini ketika kita berbicara tentang sejarah Islam kan selalu hubungan politik gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini insya Allah kita tidak hanya sekedar dari perspektif politik, tapi juga kita akan sedikit banyak membahas tentang capaian peradaban, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan yang dilalui oleh. Oke, ruang lingkup sejarah ya. Jadi ini nanti kita dalam bab ini kita akan membahas banyak hal tentang sejarah. Jadi pertama tentang pengertian tadi sudah ya gambarannya, ruang lingkup dan urgensi mempelajari sejarah. Insya Allah dalam kesempatan ini kita lanjutkan nanti selesaikan yang materi pertama ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang peradaban dunia sebelum datangnya Islam, kemudian periodisasi perkembangan peradaban Islam. Menurut Harun Nasution tentang periodisasi sejarah, kata beliau kan ada tiga ya, masa peradaban itu. Masa klasik, kemudian masa pertengahan, dan juga masa abad modern. Masa klasik itu dari Rasulullah sampai Fatimiyah di Mesir ya, abad 11. Kemudian pertengahan itu dari abad ke-12-13 ya, sampai abad ke-19 dan 18, kemudian abad ke-18 sampai sekarang dengan masa modern. Kemudian nanti kita akan bahas tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada masa prakolonialisme atau masa penjajahan dan juga ketika masa penjajahan dan sampai pada abad itu kemerdekaan dan abad ke-21. Oke, kita masuk bagian yang pertama.
kenapa sih kita belajar tentang sejarah peradaban Islam? Bahwa setidaknya adalah terkait dengan 3 hal. Dengan belajar sejarah peradaban Islam ini diharapkan kita memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan khazanah budaya dan peradaban Islam. Artinya, tujuan pertama dari belajar tentang sejarah peradaban Islam itu adalah litta'lim atau bermanfaat edukatif. Jadi kita bukan kita mengambil nilai kependidikan atau yang sesuatu yang dapat kita kembangkan, atau minimal adalah pengetahuan ilmu tentang sejarah itu sendiri, khazanah dan peradaban Islam. Kemudian yang kedua adalah makna inspiratif. Artinya dari apa yang kita pelajari tadi itu diharapkan menjadi inspirasi bagi kita. Jadi kan di awal tadi saya menyebutkan bahwa belajar itu belajar sejarah itu adalah belajar dari masa lalu untuk masa depan. Artinya menjadi inspirasi bagi kita untuk memajukan di masa depan. Kan kita sering mendengar nih, jas merah jangan lupakan sejarah. Artinya dari sejarah yang masa lalu kita belajar dan terus memahami, kemudian dari sejarah itu, dari belajar terhadap sejarah itu menjadi inspirasi bagi kita untuk masa lalu. Bahkan ada beberapa orang secara ekstrim menyampaikan bahwa kejadian bagi umat manusia itu kan pengulangan sejarah. Artinya hampir mirip, masa lalu itu sudah ada gitu. Nah, kemudian memang dalam konteks yang berbeda itu berlaku atau berjalan walaupun secara substansi itu hampir sama seperti masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya memiliki kemampuan berpikir secara kronologis dan logis. Yang ini disebut dengan manfaat rekreatif. Artinya dari inspirasi itu kemudian mampu membangun sebuah inovasi atau pembaruan bagi kita, bagaimana cara kita menyikapi suatu hal. Oh, di sejarah dulu, dalam sejarah Islam itu dulu pernah ada seperti ini, baiknya kita melakukan seperti ini. Contoh misalnya, kita berbicara tentang politik Islam, kan dalam sejarah Islam kan panjang sekali kan gitu. Ya, bagaimana dulu para sahabat atau para rasul itu menyikapi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kita belajar dari sejarah di masa lalu, kemudian menjadi inspirasi bagi kita, kemudian kita eksekusi untuk membuat sebuah kebijakan yang baik tentunya dan kontekstual.